Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan sedikit mengenai uh, pencacatan sistem gudang ya di Excel secara sederhana cerita. Nah, tujuan-tujuan nanti yang akan kita dapat yang pertama seperti apa format Excel untuk barang masuk dan keluar di gudang. Yang kedua, berapa rata-rata harga dari setiap barang. Yang ketiga, kemudian berapa jumlah harga dari tempat gudang yang satu dan lainnya. Yang keempat, berapa jumlah barang masuk, barang keluar, barang rusak selama periode tertentu. Yang kelima, kita akan melakukan pengklasifikasian barang. Yang keenam, berapa pemakaian penggunaan bahan selama sebulan. Ini adalah contoh format Excel yang sudah saya kerjakan terlebih dahulu ya, supaya tidak memakan waktu terlalu lama dan saya tinggal menjelaskan saja gitu ya. Yang pertama, format Excel untuk barang masuk dan keluar di gudang. Itu yang pertama. Di sini ada deskripsi. Di sini teman-teman bisa tulis nama barangnya. Kemudian di sini minimum ya. Misalnya barang-barang itu minimumnya berapa supaya kita tahu untuk order selanjutnya. Kemudian bisa kita pisahin secara kategori. Di sini saya kategorikan itu ada 3, ada drinks, sayuran, dan bumbu dan utama gitu ya. Misalnya di sini kalau kita sort untuk bagian drinks itu, misalnya di sini ada teh dan kopi ya. Di sini ada keterangannya, nanti teman-teman bisa tulis misalnya kopi merek apa atau warna apa gitu ya. Nah, di sini lokasinya misalnya ada di gudang 2 gitu ya. Ini satuannya misalnya kopinya bungkus, teh satuannya pieces gitu misalnya. Di sini misalnya untuk stok awal pada saat mencatat barang awal misalnya kopinya ada 5 gitu ya, 5 bungkus teh. Stok tehnya ada 3 gitu ya. Harga kopinya misalnya 5.000, tehnya misalnya 7.000 ya per pieces, 8.000 sorry. Totalnya rumusnya tinggal tarik aja. Iya. Nah, di sini misalnya contoh untuk di kategori drinks, kemudian untuk tanggal 1 Oktober misalnya 2016 kita melakukan pembelian nih 7 bungkus kopi gitu ya dengan harga 15.000, totalnya 105.000 gitu ya. Jadi di sini nanti kelihatan nih stok akhirnya ya, stok awal ditambah barang masuk dikurangi barang keluar atau barang rusak, sisanya 12 dengan harga rata-rata sekian 10.833 ya, harga rata-rata dari pembelian dan stok awal gitu. Jadi total nilainya itu 130.000. Kecuali misalnya nih di hari ini juga ada barang keluar gitu ya, ada barang keluar tuh 8 misalnya juga ya. Maka dia akan kurang sendiri gitu ya, karena ini 5 tambah 7 kan 12, jadi dikurangin 8, sisanya tinggal 4 ya. Kemudian ada juga pembelian misalnya di tanggal 2 nya beli lagi 20 gitu ya. Harganya 50.000 misalnya. Totalnya 1 juta. Sisa stoknya jadi bertambah 24 gitu ya, dengan harga rata-rata 43.000.
Totalnya berarti 1.043.000. Bisa juga kita lihat di untuk misalnya sayuran dan bumbu nih. Nah, ini dia. Misalnya sayuran dan bumbunya ada di gudang 1 ya lokasinya. Di gudang 1 ini misalnya stok awalnya nggak ada, ini pembelian tanggal 1 ya. Misalnya kalau ini bawang merah contohnya, ada keluar nih bawang merah 2. Nah, maka sisa stoknya adalah kosong ya, karena ada barang masuk pembeliannya 2, barang keluarnya juga 2, jadi sisanya 2, 0. Nah, begitu juga untuk seterusnya seperti ini. Oke, beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab. Yang pertama, format Excel sudah. Kedua, berapa rata-rata harga dari setiap barang? Sudah. Berapa jumlah harga dari tempat gudang yang 1 dan lainnya? Ini. Jadi misalnya harus kita klik semua. Jadi misalnya gudang 1 nih, gudang 1 itu total nilainya itu berapa sih barangnya gitu ya. Jadi kita sort lagi misalnya untuk gudang 1 ya. Kita lihat di sisa stok akhir. Jadi yang kita ambil tuh total ini ya, total nilai ini dari atas sampai bawah ya. Jadi untuk gudang 1 tinggal blok gini aja untuk biar cepat sederhananya, walaupun juga bisa di sum di bawah. Nah, jadi untuk nilai untuk total yang ada di gudang 1 itu sebesar 1.395.000 gitu ya. Ada 42 item dan rata-rata harganya 33.000. Misalnya kalau kita mau ke gudang 2 ya. Nah, di gudang 2 itu ada apa aja? Misalnya di sini ada bebalong, beras, cumi, misalnya kopi, ikan segala macam. Nah, totalnya itu ada 1.700.000. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya mengklasifikasikan barang tadi sudah ya. Ini ada klasifikasi kategori, ada utama, drink, sayuran dan bumbu. Kemudian berapa pemakaian penggunaan bahan selama sebulan. Nah, atau kalau sebulan mungkin agak terlalu ini ya, terlalu lama kita inputnya. Coba kita hitung per hari aja deh, per hari ya. Nanti teman-teman bisa input sendiri terus ngitung sendiri. Yang penting caranya udah ini, dasar-dasar formatnya udah tahu dan paham. Jadi untuk menghitung pemakaian bahan, rumusnya itu ya, stok awal ditambah pembelian ya, dikurangi persediaan akhir. Temu nih, istilahnya pemakaian itu sama dengan HPP gitu ya, harga pokoknya. Pemakaian atau HPP. Jadi misalnya untuk tanggal 1 gitu ya, stok awalnya coba ini di sum dulu.
J57 J5 sampai dengan J57 J58 sampai sini ya. Oke. Jadi untuk stop awal nilainya ada 49.000. Kemudian total barang masuknya tinggal kita copy aja rumusnya. Ada 3.220.000. Sini sisa persediaan akhir. Rp3.102.333. Nah, jadi pemakaian HPP itu sama dengan stok awal ditambah pembelian dikurangin persediaan akhir. Oke, jadi selama tanggal 1 Oktober pemakaiannya itu 166.000 gitu ya jumlah pemakaiannya. Nah, di sini kalau sehari aja sama atau sama juga dengan barang keluarnya aja bisa juga di short begini. Nah, ini untuk kalau sehari juga sama ya 166.000. Nah, untuk sebulan berarti harus di input selama misalnya 30 hari baru ditotalin semua. Oke, cukup sekian informasi yang saya bagi teman-teman yang ingin formatnya bisa nanti komen di bawah dengan mencantumin emailnya atau nomornya juga bisa. Oke, sekian, terima kasih.